Hakikat rukun Islam dalam perspektif Ma'rifat Syekh Siti Jenar. Terkadang pandangan bahwa dalam tasawuf atau ketika seseorang telah menjadi sufi, maka rukun Islam minimal sudah dipandang sebagai hal yang tidak begitu menentukan bagi proses keberagamannya. Apalagi ketika berbicara tentang sufisme Syekh Siti Jenar, biasanya orang langsung memberikan vonis bahwa dalam ajaran Syekh Siti Jenar syariat menjadi nihil. Pandangan ini jelas merupakan pandangan yang tidak sepenuhnya benar, karena justru dalam perjalanan rohani menuju Allah, bagi seorang sufi, rukun Islam tetap menjadi pijakan paling mendasar bagi proses peralihan rohani menuju kesempurnaan sehingga ia sampai pada derajat al-insan al-kamil, yaitu manusia ilahiyah. Hanya saja dalam sudut pandang kesufian, rukun Islam tidak hanya berupa tindakan lahir, ia juga bukan tujuan, akan tetapi diselami maknanya secara spiritual, sehingga rukun Islam yang ada di samping menjadi hiasan lahiriah juga merupakan aplikasi perbuatan rohani yang menentukan bagi proses perjalanannya menuju Allah. Karena pemahaman yang seperti itulah, maka bagi orang yang sudah bermakrifat, justru syariat lahir sudah tidak begitu tampak sebagai orientasi utama. Syekh Siti Jenar tidaklah menihilkan syariat, namun menempatkan syariat pada tempat yang semestinya, bukan semata sebagai acuan formal keagamaan yang membelenggu manusia. Dijelaskan juga tentang syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji dalam perspektif rohaniah dan ma'rifatullah, khususnya pandangan Syekh Siti Jenar. Namun, terlebih dahulu diketengahkan juga tentang prinsip keberimbangan syariat dan tarekat, serta maksud terdalam dari dua istilah tersebut menurut Syekh Siti Jenar. Untuk mengetahui keberimbangan dan aplikasi syariat serta tarekat yang meliputi juga ma'rifat dan hakikat dari Syekh Siti Jenar serta Islam Jawa umumnya, mari kita perhatikan uraian dalam serat Niti Struti Pupuh dan Danggula 11 hingga 14 yang diartikan dalam bahasa Indonesia. Maksud ajaran yang permulaan mengenai kedudukan pendeta bila mana sudah benar sesuai penempatannya, jujurnya perasaan di dalam hati tiada tabir, karena sudah waspada kedudukannya yang menyembah dan yang disembah, menjadi biasa dalam keberadaan sejati, menjadi mulia yang sebenarnya. Selarasnya yang demikian itu sebenarnya tidak terbuka dalam hati manusia yang tanpa pengetahuan dan yang masih bodoh, sungguh bodoh pemikirannya. Oleh karena itu, haruslah hati terus berusaha mengambil teladan guru kepada para pendeta yang mahir sebagai kemuliaan sejati. Maksud rasa hati yang sudah sampai pada kebenaran, kotoran diri yang sudah sirna, mencegah segala yang tidak baik, bagaikan tubuh yang cantik, yang demikian itu bila mana sudah sampai luar dalam, akhirnya selaras, bersih, tak bercampur dalam suasana yang indah, yang disebut benar-benar sirna sifat manusiawinya. Jelas sekali sebenarnya yang demikian itu sudah tak ada gusti dan hamba, karena sudah sirna rasanya. Sedangkan bagi yang tidak tahu, pengetahuan yang diuraikan tidak dapat diceritakan bagaimana cara hidupnya, sudah penuh bisa, hanya kedurhakaan yang dilakukan. Lain halnya bagi yang sudah kokoh budinya. Pupuh tersebut tampak sangat mewakili ajaran mistik dan ma'rifat Islam Jawa, terutama yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar dan sebagian oleh Sunan Kalijaga. Mistik ma'rifat yang secara mudahnya berarti inisiasi adalah praktik kontak spiritual langsung dengan Tuhan melalui kontemplasi atau pengalaman psikologis. Oleh karenanya rahasia dan rasanya hanya dapat dirasakan oleh pelakunya saja, dan masing-masing pelaku atau salik akan selalu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Namun secara jelas dan tegas dapat dinyatakan bahwa tanpa laku,
tanpa penghayatan langsung dan nyata, maka keadaan yang sesungguhnya dari pengalaman keagamaan, rasa agama, atau al-halawat al-iman, atau apapun namanya dari buah lelaku tersebut, niscaya tidak dapat dirasakan dan tidak bisa diperoleh. Makrifat sendiri walaupun secara umum diartikan sebagai pengetahuan spiritual, tidaklah hanya sebatas itu. Al-ilmu al-ruhi dan al-ilmu al-batini juga berarti hampir sama, pengetahuan spiritual. Dalam makrifat terdapat kenyataan yang tertangkap dalam diri kita. Dengan bermakrifat itulah komunikasi dan kontak langsung menjadi mungkin terjadi. Demikian pula pengetahuan keagamaan sedalam apapun tidaklah bisa disebut sebagai makrifat. Mendalamnya ilmu-ilmu syariat juga belum tentu sanggup mengantarkan pemiliknya sampai pada kemakrifatan. Mungkin mereka mengetahui tentang Tuhan. Ia tahu segala sifat-sifatnya melalui buku dan guru. Karena mereka hanya tahu dan tidak pernah kontak, maka hasilnya juga menjadi kurang benar. Maka dalam makrifat dibutuhkan lelaku. Dalam bahasa sufi, makrifat merupakan buah dari perjalanan atau suluk seorang kawula atau hamba kepada Tuhannya. Dari proses perjalanan itulah maka akan tercapai manunggaling kawula Gusti, wahdat al-wujud, dan diketahuinya secara jelas apa itu sangkan paraning dumadi atau inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dalam hal ini, syariat bukanlah sekedar aturan-aturan formal keagamaan, yaitu yang sering hanya dibatasi sebagai fikih. Sekarang ini kata-kata syariat Islam telah direduksi hanya sebagai fikih. Aturan formal keagamaan yang dibakukan dalam berbagai karya hukum keagamaan oleh manusia. Fikih sebenarnya hanyalah produk perjalanan ulama dalam sejarah Islam, bukan syariat itu sendiri. Sedangkan syariat dalam tataran makrifat adalah jalan yang harus dilalui untuk tujuan. Menurut penuturan Al-Quran, apa yang disebut sebagai syariat Islam sebenarnya adalah kesaksian bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Ahad, berbuat adil kepada siapapun, memaafkan kesalahan orang, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua dan sesama umat manusia, dan hamemayu ayuning bawana, memelihara kelestarian alam. Hal-hal inilah yang selalu menjadi pesan Tuhan terhadap khalifahnya, yaitu insan kamil, yaitu mereka yang telah sanggup bermakrifat, bermusahadah terhadap Tuhannya. Adapun cara untuk menempuh laku syariat itu sebagai tarekat yang tentu juga terkait dengan masing-masing tempat, zaman, tradisi, dan budaya yang berbeda. Praksisme keagamaan seperti inilah yang pernah diusung oleh Syekh Siti Jenar pada abad ke-15 yang lalu. Dalam hal ini, nampak bahwa syariat baru menjadi berarti setelah dilalui melalui proses tirakat atau lelakon. Dalam melakukan hal tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah upaya untuk melongok ke dalam diri sendiri atau introspeksi. Dalam hal inilah diperlukan adanya laku untuk mengendalikan hawa nafsu. Tahapan utama untuk ini adalah kalwat, tahanuj atau meditasi, menempuh laku heneng dan hening. Jika proses ini berhasil, maka akan mengantarkan pelakunya untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai wahyu atau ilham, inspirasi spiritual, dan sebagainya. Dari wahyu yang diperoleh, maka akan melahirkan berbagai pengetahuan baru dan perilaku-perilaku yang berasas pada keluhuran budi atau amal, sebagai buah bermusahadah atau menyaksikan dan berkontak langsung dengan Allah atau buah iman. Dengan demikian, maka kita berjalan menuju kepadanya, kita menyatu dengannya, dan kita telah membangun sikap hidup manunggaling kawula Gusti. Banyak orang yang salah paham dengan konsep manunggal tersebut. Sering manunggal diartikan sebagai menyatunya badan fisik dengan zat Tuhan. Ini merupakan kesalahan yang fatal. Zat Tuhan selalu meliputi makhluknya.
Sehingga zat manusia tidak mungkin bisa dipisahkan dari zat Tuhan. Antara ikan dan air tidak bisa dipisahkan, terutama ikannya. Ikan selalu hidup di dalam air. Demikian pula manusia dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama manusia di mana saja berada. Wujud Allah adalah lahir dan batin, nyata dan gaib sekaligus, yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketika kita melihat sisi Tuhan yang lahir, maka alam kasat mata inilah yang mewujud. Kemanapun kita memandang, senantiasa menghadap langsung kepada wajah Allah. Manunggal adalah menyatunya sifat, asma, dan af'al manusia dengan sifat, asma, dan af'al Allah, atau menyatunya kodrat dan irodat manusia dengan kodrat dan irodatnya Allah. Dan semua itu menunjukkan arti dari makna posisi manusia sebagai Khalifatullah. Untuk menjadi Khalifatullah dibutuhkan pengetahuan langsung apa yang menjadi kehendak dan ketetapannya. Tanpa itu, maka manusia hanya mempertuhankan dirinya sebagai budak hawa nafsu. Agar mampu menjadi Khalifatullah, di mana Khalifatullah hanya diemban oleh Al-Insan Al-Kamil, maka kita harus benar-benar berzikir, meditasi atau semedi, menyatukan pikiran, perasaan, nafas, dan bacaan zikirnya sendiri. Menggulung semua lubang tubuh dengan mengembalikan diri kepada Allah, menuju kondisi suwung atau kosongnya diri dari selain Allah, uninong aning unang, dengan tanpa kehilangan kesadaran. Saat zikir dengan ditopang oleh pernafasan yang benar, maka energi spiritual akan menebar ke seluruh tubuh, maka menjadi tenanglah hati. Ingat, hanya dengan zikrullah lah hati akan mencapai ketenangannya. Dari pola ketenangan hati yang diperoleh melalui olah tirakat atau tarekat tersebut, maka diharapkan kita memasuki kondisi hakikat atau pengenalan diri yang sesungguhnya. Man arafa nafsahu, faqad arafa robahu. Pada tataran ini, semua ucapan, perbuatan, dan tindakan haruslah dipahami maksudnya, arti, dan tujuannya. Dan pada tahapan inilah seluruh ketakjuban terhadap fenomena syariat zohir terjadi. Yang terpenting dari berbagai fenomena keagamaan yang membutuhkan ketakjuban hakikat ini adalah syahadat, takbir, atau sholat, puasa, dan haji, dan perjumpaan dengan Allah. Masih bicara tentang hakikat rukun Islam dalam perspektif Ma'rifat Syekh Siti Jenar. Kali ini tentang sholat. Peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholat yang khusyuk. Ini adalah penegasan dari Allah tentang kewajiban dan keharusan memelihara dan menjaga sholat baik segi zohir maupun batin dengan titik tekan khusyuk, kondisi batin yang mantap. Secara lahir, sholat dilakukan dengan berdiri, membaca Al-Fatihah, sujud, duduk, dan sebagainya. Kesemuanya melibatkan keseluruhan anggota badan. Ini sholat jasmani dan fisikal. Karena semua gerakan badan berlaku dalam semua sholat, maka dalam ayat tersebut disebut sholawati atau segala sholat yang berarti jamak. Dan ini menjadi bagian pertama, yaitu bagian lahiriah. Bagian kedua adalah tentang sholat wusta. Yang dimaksud secara sofistik adalah sholat hati. Wusta dapat diartikan pertengahan atau tengah-tengah, karena hati terletak di tengah, yaitu di tengah diri. Maka dikatakan sholat wusta sebagai sholat hati. Tujuan sholat ini adalah untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman hati. Hati terletak di tengah-tengah, antara kiri dan kanan, antara depan dan belakang, atas dan bawah, serta antara baik dan jahat. Hati menjadi titik tengah, poin pertimbangan. Hati juga diibaratkan berada di antara dua jari Allah, di mana Allah membolak-balikannya kemana saja yang Ia kehendaki.
Maksud dari dua jari Allah adalah dua sifat Allah, yaitu sifat yang menghukum dan mengazab dengan sifat yang indah, yang kasih sayang, dan yang lemah lembut. Salat dan ibadah yang sebenarnya adalah salat serta ibadahnya hati, kondisi khusyuk menghadapi kehidupan. Bila hati lalai dan tidak khusyuk, maka jasmaniahnya akan berantakan. Sehingga kalau ini terjadi, kedamaian yang didambakan akan hancur pula. Apalagi sholat jasmani hanya bisa dicapai dengan hati yang khusyuk. Kalau hati tidak khusyuk, serta tidak dapat konsentrasi pada arah yang dituju dari sholat, maka hal itu tidak bisa disebut sholat. Juga tidak akan dapat dipahami apa yang diucapkan, dan tentu apapun yang dilakukan dengan bacaan dan gerakannya tidak akan bisa mengantarkan sampai kepada Allah. Urgensi kehusuan itu berhubungan dengan inti sholat sebagai doa. Doa atau munajat bukan sekedar permintaan hamba kepada Allah, akan tetapi berarti juga sebagai arena pertemuan, dan tempat pertemuan itu adalah di dalam hati. Maka jika hati tertutup di dalam sholat, tidak peduli akan makna rohani sholat, sholat yang dilakukan tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun. Karena semua yang dilakukan jasmaninya sangat tergantung kepada hati sebagai zat untuk badan. Sabda Rasulullah, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada sekeping daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh tubuh itu. Dan apabila ia rusak, rusak pulalah semua tubuh itu. Daging itu adalah hati. Kehusyuan hati akan membawa sholat yang menghasilkan kesehatan hati. Sholat khusyuk akan menjadi obat bagi hati yang rusak dan jahat serta berpenyakit. Maka sholat yang baik haruslah dengan hati yang sehat dan baik pula, bukan dengan hati yang rusak, yaitu hati yang tidak dapat hadir kepada Allah. Jika sholat dari sisi jasmaniah, fisik, memiliki keterbatasan dalam semua hal, baik tempat, waktu, kesucian badan, pakaian, dan sebagainya, maka sholat dari segi rohaniah tidak terbatas dan tidak dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Sholat secara rohaniah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sholat ini selalu dilakukan terus-menerus sejak di dunia hingga akhirat. Masjid untuk sholat rohani terletak dalam hati. Jamaahnya terdiri dari anggota-anggota batin atau daya-daya rohaniah yang berzikir, membaca Al-Asma Al-Husna dalam bahasa alam rohaniah. Imam dalam sholat rohani adalah kemauan atau keinginan atau niat yang kuat, dan kiblatnya adalah Allah. Inilah sholat tarek dan sholat daim yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Nah, sholat yang demikian itu hanya dapat dilakukan oleh hati yang ikhlas, hati yang tidak tidur dan tidak mati. Hati dan jiwa seperti itu kekal dan selalu beribadah atau sholat ketika jasmaninya sedang tertidur atau terjaga. Ibadah hati dilakukan sepanjang hayat, dan sepanjang hayatnya adalah untuk beribadah. Inilah ibadah orang yang sudah mencapai ma'rifatullah, tempat penyucian tertinggi. Di tempat itu, ia ada tanpa dirinya karena dirinya telah fana, telah hilang lenyap. Ingatannya yang teguh dan suci tercurah hanya kepada Allah. Namun, tentu saja ini berlaku setelah semua sholat-sholat fardu dan nawafil dilaksanakan secara konsisten. Jadi tempat suci tersebut baru bisa dijangkau setelah semua sholat syariat itu sempurna, lalu masuk ke dalam sholat torekot dan ma'rifat. Maka tidak bisa diartikan bahwa jika sudah berada di tingkatan ini, lalu tidak melakukan sholat sama sekali. Bahkan sering dalam sholat itulah mereka mengalami fana dan munajatnya
sehingga ibadah yang dilakukannya itu menyita banyak waktu. Hanya saja, bentuk sholat dalam arti gerakan dan bacaan tertentu sudah tidak mengikat lagi. Sholat ditegakkan atas kemerdekaan rohani dalam menempuh laku menuju Allah. Pada tingkatan ini, tidak ada lagi bacaan di mulut, tidak ada lagi gerakan berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya. Dia telah berbincang dengan Allah sebagaimana dalam firman-Nya. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Firman tersebut menunjukkan betapa tingginya kesadaran insan kamil, yaitu mereka yang telah melakukan beberapa tingkatan alam rasa dan pengalaman rohani sehingga tenggelam dalam lautan tauhid atau keesaan Allah dan berpadu dengannya. Nikmat yang mereka rasakan saat itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hanya orang yang mengalaminya yang dapat mengartikan kenikmatan tersebut. Namun mereka pun sering tidak mau mengungkapkannya, tidak ingin membocorkan rahasia ketuhanan yang tersimpan di dalam lubuk hatinya oleh Allah. Hal tersebut sama halnya dengan hakikat takbir, yang bukan semata-mata ucapan Allahu Akbar. Takbir merupakan pengucapan yang lahir dari firman Allah untuk memuji kebesaran zat-Nya. Jadi takbir sebenarnya merupakan suara Tuhan yang meminjam mulut hamba-Nya, bukan hasil dari dorongan emosional. Karenanya, takbir sejati adalah menyatakan kebesaran Allah dari af'al Allah sendiri. Takbir sejati merupakan penghayatan diri terhadap sifat Allah. Dan takbir sejati adalah penyebutan namanya yang lahir dari kehendak-Nya semata. Dengan takbir yang demikian itu, maka yang lain menjadi sangat kecil dan menjadi tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kemanapun kita menghadap, yang ada hanya wajah Allah. Maka setelah berpadu ibadah lahir dan batin secara harmonis, sempurnalah ibadah seseorang. Hati dan roh seperti yang tergambar itu membawanya masuk ke hadirat Allah. Hatinya berpadu mesra dengan Allah. Dalam alam nyata, ia menjadi hamba yang wara dan alim. Dalam alam rohani, ia menjadi ahli ma'rifah yang telah sampai pada peringkat kesempurnaan mengenal Allah. Inilah makna bahwa sholat adalah perjalanan menuju Allah. Hasilnya adalah bahwa sholat yang dilaksanakan mencegah perilaku yang keji dan munkar. Sebaliknya menghasilkan kehalusan dan kemuliaan budi dan perilaku. Jika sholat telah dihilangkan makna hakikatnya, maka menjadi sekedar pelaksanaan hukuman fikih sebagaimana tampak pada kebanyakan manusia saat ini. Maka sholat tersebut telah kehilangan makna fungsionalnya. Hal inilah yang telah mendatangkan kritik tajam dari Syekh Siti Jenar. Syahadat, sholat, puasa, semua tanpa makna, termasuk zakat dan haji ke Mekah. Itu semua telah menjadi palsu, tidak bisa dijadikan anutan, hanya menghasilkan kerusakan di bumi, membohongi makhluk lain, hanya ingin surga kelak. Orang bodoh mengikuti para wali, sementara kenyataannya sama saja belum mencapai tahapan hening. Syekh Siti Jenar mengkritik pelaksanaan hukum fikih pada masa Wali Songo karena ibadah-ibadah formal tersebut telah kehilangan makna dan tujuan, kehilangan arti dan hikmah kehidupan. Hal itu menjadikan semua ajaran agama yang diajarkan oleh para ulama ketika itu menjadi kebohongan yang meninabobokan publik dengan hanya menginginkan surga kelak yang belum ada kenyataannya. Oleh karenanya Syekh Siti Jenar mengajarkan praktik sholat yang fungsional, berbeda dengan para wali pada masanya. Sholat tarek sebagai bentuk ketaatan syariat, dan sholat daim sebagai sholat yang tertanam dalam jiwa dan mewarnai seluruh pekerti kehidupan. Seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesionalnya secara benar, disiplin, ikhlas, dan karena melaksanakan fungsi lillahi ta'ala, maka orang tersebut disebut telah melaksanakan sholat. Itulah bagian dari sholat daim. Namun ternyata, ajaran sholat fungsional tersebut tidak hanya menjadi milik Syekh Siti Jenar,
di dalam suluk Wujil bait 12 hingga 13, sebuah naskah yang ditulis pada awal abad ke-17 yang disebut-sebut sebagai warisan ajaran Sunan Bonang, menyebutkan ajaran sholat adalah unggulnya diri itu mengetahui hakikat sholat, sembah, dan pujian. Sholat yang sebenarnya bukan mengerjakan sholat Isya dan Maghrib. Itu namanya sembahyang. Apalagi itu disebut sholat, maka hanyalah hiasan dari sholat daim. Hanya tata karma. Manakah yang disebut sholat yang sesungguhnya itu? Janganlah menyembah jikalau tidak mengetahui siapa yang disembah. Akibatnya dikalahkan oleh martabat hidupmu. Jika di dunia ini engkau tidak mengetahui siapa yang disembah, maka engkau seperti menyumpit burung. Pelurunya hanya disebarkan, tapi burungnya tak ada yang terkena tembakan. Akibatnya cuma menyembah ketiadaan, suatu sesembahan yang sia-sia. Maka jelaslah bahwa sholat 5 waktu yang hanya dilakukan berdasarkan ukuran formalitas hanya sebentuk tata karma, aturan keberagaman. Sementara sholat daim merupakan sholat yang sebenarnya, yaitu kesadaran total akan kehadiran dan keberadaan yang maha agung di dalam dirinya, dan dia merasakan dirinya sirna, sehingga semua tingkah lakunya adalah sholat. Diam, bicara, dan semua gerak tubuhnya merupakan sholat. Wudu, membuang air besar, makan, dan sebagainya adalah tindakan sembahnya. Inilah hakikat dari niat sejati dan pujian yang tiada putus. Ya, sholat yang mampu menghadirkan rahmatan lil alamin. Masih berbicara tentang hakikat rukun Islam dalam perspektif Makrifat Syekh Siti Jenar. Kali ini tentang puasa. Puasa dalam ketentuan syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh sejak masuk subuh hingga masuk waktu maghrib. Sedangkan puasa dari segi rohani bermakna membersihkan semua panca indera dan pikiran dari hal-hal yang haram, selain menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya yang telah ditetapkan dalam puasa syariat. Dalam puasa harus diusahakan keduanya berpadu secara harmonis. Puasa dari segi rohani akan batal bila niat dan tujuannya tergelincir kepada sesuatu yang haram, walau hanya sedikit. Puasa syariat berkaitan dengan waktu, tetapi puasa rohani tidak pernah mengenal waktu, terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat di dunia dan di akhirat. Inilah puasa yang hakiki, seperti yang dikenal oleh orang yang hati dan jiwanya bersih. Puasa adalah pembersihan di atas pembersihan. Puasa tidak bermakna kalau tidak membawa pelakunya kepada kedekatan terhadap Allah. Orang awam akan cepat berbuka begitu waktu buka tiba. Tetapi orang yang rohaninya ikut berpuasa tidak akan pernah berhenti berpuasa secara rohani, walaupun secara fisik ia juga berbuka sebagaimana orang lain. Jika orang awam merasakan kebahagiaan berpuasa pada saat berbuka dan pada saat melihat datangnya bulan Syawal setelah 1 bulan berpuasa penuh, maka lain bagi orang yang arif, orang yang telah bermakrifat lebih mengutamakan dimensi spiritual. Ia akan menganggap kenikmatan berbuka adalah pada waktu kelak ia memasuki taman surga dan menikmati segala hal di dalamnya. Sedangkan maksud kenikmatan ketika melihat adalah kenikmatan yang diperoleh bila mereka dapat melihat Allah dengan mata hati sebagai salah satu efek dari puasanya. Namun masih ada jenis puasa yang lebih tinggi, yaitu puasa hakiki atau puasa yang sebenarnya. Puasa ini memiliki martabat yang lebih bagus,
dari kedua puasa itu. Puasa ini adalah puasa dengan menahan hati dari menyembah, memuji, memuja, dan mencari yang goirullah atau yang selain Allah. Puasa ini dilakukan dengan cara menahan mata hati dari memandang gairullah, baik yang lahir maupun yang batin. Namun, walau seseorang telah sampai kepada tahapan puasa hakiki, puasa wajib tetap dibutuhkan sebagai aplikasi syariatnya dan sebagai cara serta sarana menggapai kesehatan fisik. Sebaliknya, jika puasa hanya memenuhi ketentuan syariat, maka iku palson kabeh, hanya sebentuk kebohongan beragama semata. Puasa merupakan tindakan rohani untuk mereduksi watak-watak kezoliman, ketidakadilan, egoisme, dan keinginan yang hanya untuk dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Buahnya adalah kejujuran terhadap diri sendiri, orang lain, dan kejujuran di hadapan Tuhan tentang kenyataan dan eksistensi dirinya. Dalam puasa hakiki, hati dibutakan dari pandangan terhadap goirullah dan tertuju hanya kepada Allah serta cinta kepadanya. Dengan puasa hakiki inilah esensi penciptaan akan terkuak. Manusia adalah rahasia Allah dan Allah rahasia bagi manusia. Rahasia itu berupa nur Allah. Nur itu adalah titik tengah atau senter hati yang diciptakan dari sesuatu yang unik dan gaib. Hanya ruh yang tahu semua rahasia itu. Ruh juga menjadi penghubung rahasia antara Khalik dan makhluk. Rahasia itu tidak tertarik dan tidak pernah menaruh cinta kepada selain Allah. Dengan puasa hakiki, ruh itu diaktifkan. Oleh karenanya, jika ada setitik zarah pun cinta terhadap goirullah, batalah puasa hakiki. Jika puasa hakiki batal, maka kita mengulanginya, menyalakan kembali niat dan harapan kepada Allah di dunia dan akhirat. Puasa hakiki hanyalah menempatkan Allah di dalam hati, menjalani proses kemanunggalan, menggustikan perwatakan kaula. Dengan puasa hakiki, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya puasa merupakan hadiah Allah untuk umat manusia. Sehingga bagi hamba Allah yang telah mencapai makrifat, akhirnya puasa wajib dan sunnah bukanlah berbeda. Secara lahiriah keduanya memang berbeda dari segi waktu dan cara pelaksanaan. Akan tetapi, secara batiniah, esensi kedua jenis puasa itu tidak berbeda. Dengan berpuasa secara hakiki, tidak ada sekat wajib atau sunnah lagi. Yang ada adalah menikmati hadiah dari Allah bagi rohani kita. Sehingga dengan pemahaman dan pelaksanaan puasa yang seperti itu, maka akhirnya puasa tersebut akan mampu menjadi katalisator bagi hawa nafsu kita. Dan hati akan semakin berkilau oleh bilasan nurullah. Ia akan menjadi motor penggerak bagi ruh al-idafi. Sebagai efek kebeningan hatinya yang dengan itulah seluruh kehidupan akan ditunjukkan menuju ke arah al-haq ilahi robi. Bagi Syekh Siti Jenar, puasa hakiki akan melahirkan watak manusia yang pengasih, mengantarkan kesadaran untuk selalu ikut berperan, mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan, berperan aktif memerangi kemiskinan, dan selalu menyertai sesama manusia yang berada dalam penderitaan. Puasa hakiki adalah kesadaran batin untuk menjadikan hawa nafsu sebagai hal yang harus dikalahkan dan kezoliman sebagai hal yang harus ditundukkan. Oleh Syekh Siti Jenar, puasa secara lahir disubstitusikan dengan kemampuan untuk melaparkan diri. Bukan sekedar mengatur ulang pola makan di bulan Ramadan, tetapi mampu ngelakoni weteng kudu luwe, membiasakan diri lapar, bukan membiarkan kelaparan, sehingga
terciptalah sistem masyarakat yang terkendali hawa nafsunya. Dan tentu saja, Syekh Siti Jenar tidak memaknai kudu luwe sebagai alasan lembeknya manusia secara fisik. Hal tersebut harus dikontekstualisasikan dengan kecukupan gizi yang harus terpenuhi bagi aktivitas fisik. Yang terpenting adalah kemauan dan kesadaran untuk berbagi, untuk tidak hanya memuaskan apa yang menjadi tuntutan hawa nafsunya. Masih berbicara tentang hakikat rukun Islam dalam perspektif Ma'rifat Syekh Siti Jenar. Kali ini tentang zakat. Zakat terbagi menjadi dua jenis. Pertama, zakat yang ditentukan oleh syariat agama. Kedua, zakat menurut pandangan ahli torekoh atau zakat hakikat. Zakat yang ditentukan oleh syariat ialah zakat yang dikeluarkan untuk harta kekayaan yang diperoleh secara halal di dunia, yang berasal dari kelebihan harta dalam keluarga dan dibagikan kepada mereka yang memerlukan, dan asnaf-asnaf zakat. Dan yang berhak menerimanya adalah para fakir miskin dan orang terlantar lainnya. Zakat dari sudut pandang torekoh ialah sebagian dari harta rohani yang diperoleh seseorang dan dibagikan kepada mereka yang memerlukannya, yaitu fakir miskin dalam bidang rohani. Zakat jenis ini akan melahirkan perwatakan untuk selalu memberikan sebagian dari semua hasilnya untuk selalu diberikan orang lain, menolong mereka yang kelaparan, memberdayakan mereka yang menderita kemiskinan. Apa saja yang diberikan dengan tujuan untuk berzakat, pada hakikatnya terlebih dahulu jatuh di tangan Allah sebelum zakat itu sampai ke tangan penerimanya. Karena itu, sebenarnya zakat diperintahkan kepada kita karena Allah sendiri adalah Maha Pemberi segala keperluan. Namun rahasia terdalamnya adalah agar menjadikan niat pemberi zakat untuk diterima Allah. Adapun mereka yang dekat dengan Allah membagi-bagikan ganjaran rohaninya, hasil ibadah, dan amal solehnya dengan niat untuk menghadiahkan pahala amalan salehnya kepada orang-orang lain yang derajat rohaninya berada di bawahnya, dan untuk orang yang berdosa. Dengan demikian Allah dengan rahmatnya mengampuni dosa-dosa hambanya yang berdosa dari hasil pembagian sebagian pahala dan ganjaran yang diperoleh hamba-hambanya yang soleh. Ini bentuk lain dari zakat secara rohani. Tegasnya, orang sufi dalam kategori ini sangat merahmati orang awam yang lalai dan menyia-nyiakan dirinya. Amalan mereka kurang, malah dosanya makin bertambah. Orang seperti ini berada dalam bahaya rohani yang besar. Karena itu, orang sufi menaruh iba kepada mereka, sehingga semua amalan baik dan bukti yang dikerjakannya tidak bertujuan untuk meraih semua pahalanya untuk orang-orang yang lalai dan berdosa tersebut. Orang awam kebanyakan miskin rohani, sehingga tidak memiliki bahan yang diperlukan sebagai benteng dari azab akhirat. Karena itulah mereka dizakati dari amalan-amalan yang dibuat orang-orang soleh agar timbangan kebaikannya kelak menjadi berat. Zakat harta, bahkan zakat rohaninya itu adalah sebagai bentuk keinginan para sufi atas kecintaan Allah, keridhaan, rahmat, belas kasih, ampunan, perlindungan, perhatian, kedekatan, dan duduk bersamanya untuk mengecap cahayanya, dan akhirnya ia melihat wajahnya. Itulah puncak karunia Allah. Kerinduan orang sufi adalah memberi, bukan meminta atau mengambil. Syekh Siti Jenar memberikan makna aplikatif zakat sebagai sikap menolong orang lain dari penderitaan dan kekurangan, menolong orang lain agar dapat hidup, menikmati hidup, sekaligus mampu bereksis menjalani kehidupan. Syekh Siti Jenar sendiri bertani
yang merupakan pekerjaan favorit pada masa hidupnya. Namun, tidak semua masyarakat petani berhasil hidupnya, sebagaimana pula tidak selalu berhasil baik dari panennya. Yang tidak berhasil panennya tentu mengalami kekurangan, bahkan kelaparan. Syekh Siti Jenar selalu membantu mereka yang kurang berhasil tadi dengan memberikan sebagian hasil panennya dari tanahnya yang luas kepada mereka itu. Inilah yang disebut sebagai zakat secara fungsional. Suka memberi adalah sifatnya, dan dia senang melihat hambanya mencontoh sifat suka memberi yang menjadi sifatnya itu. Perbendaharaan Tuhan tidak akan kosong. Dan bila Allah memberi, Dia akan memberi dengan tangannya yang terbuka. Dalam Quran surat Al-An'am disebutkan, barang siapa yang datang membawa amal yang baik, maka ia akan mendapat pahala sebanyak 10 kali lipat dari kita. Dan barang siapa yang datang membawa perbuatan yang jahat, dia tidak dapat mendapatkan balasannya, melainkan yang seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Sebagaimana makna katanya, zakat memiliki kegunaan sebagai arena pembersihan harta dan jiwa, terutama membersihkan dari keegoan, sehingga tujuan zakat rohani menjadi tercapai. Quran surat Al-Hadid menyebutkan, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya. Dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Inilah hakikat pahala zakat, baik jasmani maupun rohani. Sehingga terhadap harta pinjaman dan titipan dari Allah, kita melakukan penyucian diri dengan mengeluarkan zakat, bersedekah, serta berbuat amal jariah. Dalam hal inilah, patokan kita bukan sekedar patokan minimal 2,5%, namun bisa lebih dari itu. Bahkan para sufi terkadang berzakat 100% dari seluruh harta yang diterimanya. Selain itu, membersihkan dari daki-daki dunia, ia juga memanjangkan umur dan menyelamatkan diri dari siksa sengsara akhirat. Betapa beruntungnya para pemilik harta yang menyedekahkan hartanya, sehingga ia mendapatkan ganjaran yang tidak dapat ditebus dengan uang nantinya. Seperti yang disampaikan sabda Nabi, mereka yang menyedekahkan hartanya kepada orang lain, hartanya tidak akan berkurang, bahkan harta itu akan bertambah dan bertambah. Jadi, pemahaman sufi atas harta semakin jelas. Harta dan semua yang ada adalah milik Tuhan. Manusia diberi limpahannya agar digunakan sebagai alat bagi perjalanan rohaninya menuju Tuhan. Quran surat Al-Imran juga menyebutkan, kamu tidak akan sampai kepada ketaatan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan itu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Zakat bagi para sufi merupakan langkah untuk memberikan kado atau hadiah terindah untuk Tuhan, sekaligus untuk manusia, dengan disertai kebersihan niat, jiwa, dan kesucian hati. Tegasnya, sebagaimana dikemukakan Syekh Siti Jenar, zakat adalah kesediaan untuk menolong manusia yang kekurangan, baik harta fisik maupun harta rohani, sehingga mereka terhindar dari kemiskinan, kekurangan, dan kelaparan fisik maupun spiritual. Betapa indahnya dunia jika dihuni oleh manusia sufi seperti ini. Masih berbicara tentang hakikat rukun Islam dalam perspektif Ma'rifat Syekh Siti Jenar. Kali ini akan berbicara tentang pandangan Syekh Siti Jenar tentang haji. Kata haji secara harfiah disebut dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Adanya di Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-Taubah, serta Al-Hajj. Dari 9 ayat tersebut, 4 ayat berkaitan dengan konsep fikih atau aturan formal pelaksanaan ibadah haji. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, serta Quran surat Al-Taubah.
Sedangkan 5 ayat yang lain beserta rangkaiannya lebih banyak menyentuh aspek spiritualitas dan moral dari ibadah haji. Hal ini mengindikasikan bahwa mabrurnya ibadah haji seseorang lebih banyak ditentukan pada proses revolusi rohani atau jiwanya yang berupa amal soleh dan akhlak sepulang dari ibadah haji. Memahami makna ibadah haji seperti itu tentu juga membutuhkan pemahaman secara khusus sejarah Nabi Ibrahim dan ajarannya, karena praktik-praktik ritual ibadah haji selalu dikaitkan dengan pengalaman yang beliau alami beserta keluarganya. Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi, juga bapak monoteisme, serta proklamator keadilan ilahi. Kepada beliaulah agama-agama samawi terbesar selama ini merujuk. Gelar-gelar tersebut diberikan karena penemuan Ibrahim dalam membina keyakinannya melalui pencaharian dan pengalaman-pengalaman kerohanian yang dilaluinya. Dalam hal ini secara agamis atau Qur'ani, terbukti bukan hanya dalam penemuannya tentang keesaan Tuhan sebagaimana diuraikan dalam Quran surat Al-An'am, tetapi juga dalam keyakinan tentang hari kebangkitan. Menarik untuk diketahui bahwa beliaulah satu-satunya nabi yang disebut Al-Quran meminta pada Tuhan untuk diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan yang mati. Dan permintaan beliau itu dikabulkan Tuhan, seperti tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah. Maka wajar jika kemudian beliau dijadikan sebagai teladan seluruh manusia. Keteladanan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk ibadah haji dengan berkunjung ke Mekah karena beliau beserta putranya Ismail yang telah membangun kembali pondasi Ka'bah. Dan beliau pula yang disuruh mengumandangkan seruan syariat haji. Keteladanan yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk ibadah haji tersebut dalam praktik-praktik ritualnya pada jamaah haji, pada hakikatnya merupakan penegasan kembali pada setiap jamaah haji tentang keterikatannya dengan prinsip-prinsip keyakinan yang dianut Ibrahim, yang intinya adalah: pertama, pengakuan keesaan Tuhan serta penolakan terhadap segala bentuk kemusyrikan. Kedua, keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan ini yang puncaknya akan diperoleh setiap makhluk pada hari kebangkitan kelak. Dan yang ketiga, keyakinan tentang kemanusiaan yang bersifat universal. Tiada perbedaan dalam kemanusiaan seseorang dengan yang lainnya, betapapun terdapat perbedaan antara mereka dalam hal-hal lainnya. Berkaitan dengan nilai kemanusiaan haji, ibadah haji yang dikumandangkan Ibrahim sekitar 3.600 tahun yang lalu, sesudah beliau, praktik-praktiknya banyak mengalami perubahan. Namun kemudian diluruskan kembali oleh Nabi Muhammad. Salah satu hal yang diluruskan Nabi Muhammad adalah praktik ritual yang bertentangan dengan penghayatan nilai kemanusiaan universal haji. Allah melalui Quran surat Al-Baqarah menegur sekelompok manusia atau yang dikenal dengan nama Al-Humas yang merasa dirinya memiliki keistimewaan sehingga enggan bersatu dengan orang banyak dalam melakukan wukuf di Arafah, dan mereka melaksanakan wukufnya di Muzdalifah. Pemisahan diri yang dilatar belakangi perasaan superioritas ini dicegah oleh Al-Quran dalam ayat tersebut. Salah satu bukti yang jelas tentang keterkaitan ibadah haji dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah isi khotbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada, yang intinya menekankan persamaan, keharusan memelihara jiwa, harta, dan kehormatan orang lain, serta larangan melakukan penindasan atau pemerasan terhadap kaum lemah
baik di bidang ekonomi, politik, maupun fisik. Nilai-nilai kemanusiaan secara universal itu juga dilambangkan dalam bentuk-bentuk praktik ritual, antara lain yang pertama, ibadah haji dimulai dengan niat sambil menanggalkan pakaian biasa dan mengenakan pakaian ihram. Pakaian menurut kenyataannya juga menurut Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara seseorang atau sekelompok dengan lainnya. Pembedaan tersebut dapat mengantar kepada perbedaan status sosial, ekonomi, dan profesi. Pakaian juga dapat memberi pengaruh psikologis bagi yang memakainya. Di Mikot Makani, tempat di mana ritual ibadah haji dimulai, perbedaan itu harus ditanggalkan. Semua harus memakai pakaian yang sama. Pengaruh-pengaruh psikologis dari pakaian, derajat, dan pangkat harus ditinggalkan menuju satu kesatuan dan persamaan tujuan ibadah. Dan dengan hanya mengenakan 2 helai pakaian putih tidak berjahit itu, maka manusia harus merasa akan keterbatasannya di hadapan Yang Esa. Ia harus sadar bahwa yang dipakai pada akhir hayatnya hanyalah kain putih pembungkus tubuh. Dan selanjutnya, ia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Dan sikap ini pun harus membekas sampai akhir hayatnya. Kedua, dengan memakai pakaian ihram, sejumlah larangan diberlakukan, seperti tidak menyakiti atau membunuh binatang, tidak menumpahkan darah, tidak merusak tumbuhan, dan sebagainya. Ini dikarenakan manusia sebagai khalifah Allah di bumi berfungsi untuk memelihara makhluk-makhluk Tuhan yang harus memberikan kesempatan seluas mungkin mencapai dalam tujuan penciptaannya. Dilarang juga menggunakan wangi-wangian, bercumbu, ataupun berhias, supaya setiap waktu menyadari bahwa manusia bukan hanya materi belaka, bukan pula birahi. Hiasan yang dinilai Tuhan adalah hiasan rohani. Dilarang pula menggunting kuku atau rambut agar ia menyadari jati diri masing-masing dalam menghadap Tuhan sebagaimana adanya. Ketiga, Ka'bah yang dikunjungi mengandung pelajaran yang sangat berharga. Di sana ada Hijr Ismail yang arti harfiahnya pangkuan Ismail. Ismail putra Ibrahim. Pembangunan Ka'bah ini pernah berada dalam pangkuan ibunya bernama Hajar, seorang wanita hitam, miskin, bahkan budak yang juga dimakamkan di situ pula. Namun demikian, budak wanita ini mendapatkan kedudukan mulia di sisi Tuhan. Ini berarti Allah memberi kedudukan kepada seseorang bukan karena keturunan atau status sosialnya, namun karena kedekatannya kepada Allah dan usahanya untuk menjadi hajar atau berhijrah atau konversi dari kejahatan menuju kebaikan, dari keterbelakangan menuju peradaban. Keempat, setelah selesai melakukan tawaf di Ka'bah, dilakukan sa'i. Di sini kembali sosok Hajar dimunculkan melalui prosesi pencarian air untuk putranya yang memiliki arti tentang keyakinannya yang sangat kuat akan kebesaran Allah bagi manusia yang mau berusaha. Kegersangan alam tidak membuatnya berpangku tangan menanti hujan turun dari langit. Namun ia berjalan mondar-mandir demi mencari air kehidupan. Hajar memulai usahanya dari Bukit Safa yang berarti kesucian dan ketegaran, sebagai lambang bahwa mencapai kehidupan harus dengan usaha yang dimulai dengan kesucian dan ketegaran, serta berakhir di Marwah yang berarti ideal manusia, sikap menghargai, bermurah hati, dan memaafkan orang lain. Yang kelima, di Arafah, seluruh jamaah haji berkumpul melakukan wukuf atau berhenti sampai terbenamnya matahari. Di sanalah mereka seharusnya menemukan makrifat pengetahuan sejati tentang jati dirinya.
akhir perjalanan hidupnya. Serta di sana pula ia harus menyadari langkah-langkahnya selama ini. Sebagaimana ia menyadari pula betapa besar dan agungnya Tuhan yang kepadanya bersimpuh seluruh makhluk, sebagaimana diperagakan miniatur di padang Arafah itu. Disinilah sikap taubat al-nasuha dituntut harus menjadi pegangan hidup. Keenam, dari Arafah, para jamaah menuju Muzdalifah untuk mengumpulkan batu senjata menghadapi musuh utama, yaitu setan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina, dan di sana para jamaah haji melampiaskan kebencian dan kemarahan mereka masing-masing terhadap musuh yang selama ini menjadi penyebab kegetiran hidup yang dialaminya. Maka kita harus selalu menyatakan sikap permusuhan terhadap sifat-sifat syaitoniah dengan jalan membuang jauh-jauh hawa nafsu kebejatan manusia untuk meraih kemuliaan derajat di sisi Allah. Sedangkan yang berkaitan dengan aplikasi haji mabrur, seperti yang sering disinggung bahwa haji mabrur harus memenuhi syarat-syarat lahiriah yang berupa aturan fikih atau terakumulasi dalam manasik dan praktik haji, serta aspek batin yang berupa penghayatan akan makna haji, serta terpenuhinya unsur kemanusiaan. Di samping itu, Al-Quran juga menandaskan bahwa kemabruran haji itu harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, ia tidak lagi memiliki sifat-sifat rafats atau keji, fasik, dan tidak menyukai perbantahan yang membawa akibat permusuhan, lebih-lebih perpecahan umat. Ini disampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah. Kedua, memperbanyak seruan ilahi dalam konsep zikir dan doa. Ketiga, memperbanyak taubat pada Allah, terutama di padang Arafah. Dan bila sikap taubat ini hilang atau sepulang haji, maka ia dianggap sebagai orang yang berpaling dari Allah. Keempat, setelah selesai haji, ia harus tetap selalu mengingat kebesaran Allah dengan tidak hanya membanggakan pribadinya atau kebaikannya. Luruskan niat, jangan hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi yang semu. Salah seorang intelektual sufi klasik asal Persia yang bernama Ali bin Utsman al-Hutswiri menggambarkan kemabruran haji seseorang dalam kitabnya Kasful Mahjub dengan mensyaratkan terdapat 2 makom Ibrahim dalam pribadi orang yang beribadah haji. Pertama, makom badannya yang di Mekah diwujudkan dengan pelaksanaan ritual haji, dan kedua, makom rohani yang berupa persahabatannya dengan Allah. Bila seseorang ingin mencari makom badani, ia harus menghilangkan semua nafsunya, mencegah keburukan, mengendalikan indera, hadir di Arafah, menuju Muzdalifah dan Masyar al-Haram, mengambil batu-batu, serta berkeliling Ka'bah, mengunjungi Mina 3 hari, melemparkan batu atau jumroh, bertahalul, serta berkurban. Setelah itu harus pula menggapai makom rohani, yaitu dengan menafikan segala kesenangan nafsu, mengucapkan selamat tinggal kepada kenikmatan dunia, tidak berpikir lain selain Allah karena pandangan terhadap dunia fenomenal terlarang, lalu harus tinggal di Arafahnya makrifat, pergi ke Muzdalifahnya persahabatan antar manusia. Dari sini hatinya mengelilingi Ka'bah, penyucian ilahi atau tanzih, dan melemparkan batu-batu hawa nafsu serta pikiran-pikiran kotor di minanya keimanan, mengkurbankan jiwa manusia di altar mujahadah, dan sampai pada makom kalat untuk meraih gelar kekasih Allah. Jika kita masuk pada makom badani, kita akan aman dari pedang dan musuh. Akan tetapi, jika masuk makom rohani, kita akan aman dari keterpisahan diri kita dari Tuhan beserta akibat-akibatnya. Sehubungan dengan evaluasi pasca haji, secara singkat dapat dikemukakan bahwa ibadah haji seseorang sudah mencapai taraf mabrur atau ibadah kurbannya diterima di sisi Allah apabila orang tersebut memiliki 9 sifat utama Nabi Ibrahim sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Anfal.
Sifat-sifat tersebut adalah yang pertama, mencintai, selalu menegakkan tauhid dan ia menjadi pemukanya. Yang kedua, selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, memiliki sikap hati dan perbuatan yang lurus dengan mencintai yang hak. Di mana kata hak di sini mengacu pada konsep al-din al-haq yang mengandung 4 unsur, yaitu al-bir, kebaikan yang muncul dari keimanan; al-khair, kebaikan yang berupa amal perbuatan lahir dan tampak oleh orang lain untuk dicontoh; al-ma'ruf, kebaikan seseorang karena akhlak dan moralitasnya; serta al-sidik, kejujuran niat dan usahanya. Yang keempat, selalu menjauhi kemusyrikan baik lahir maupun batin. Yang kelima, selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan yang keenam, menjadi petunjuk ke arah jalan lurus dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan tujuan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Yang kedelapan, termasuk kelompok golongan orang soleh dengan kriteria keimanan yang melahirkan rasa takwa, keislaman melahirkan sikap tawakal, keihsanan yang melahirkan sikap ikhlas. Dan yang kesembilan, ia harus mau menyandang sifat-sifat kerasulan, yaitu sidik atau memegang panji kebenaran, tablik atau menyampaikan kebenaran yang diyakininya, amanah atau terpercaya dalam segala hal, dan fatonah atau cerdik dalam arti memiliki sikap bijaksana. Berkaitan dengan haji dalam perspektif Syekh Siti Jenar, haji menurut Islam Jawa yang sebagian merupakan warisan ajaran Syekh Siti Jenar tidak lain adalah olah spiritual. Karena kalau hanya sekedar mengunjungi Mekah dalam arti fisik bagi orang Islam Jawa, itu cukup dengan ngeraga sukma. Dalam arti, seseorang mampu pergi ke Mekah kapan saja dia mau. Oleh karenanya bagi mereka, Mekah letaknya bukanlah sebatas geografis, yaitu terletak di dataran Arab Saudi. Bagi Muslim Jawa, Mekah berada di dalam spirit manusia yang tidak ditempuh dengan hanya menggunakan bekal rupiah atau dinar. Hal ini dapat ditinjau dari ungkapan dalam suluk Wujil. Maulana Maghribi berkata demikian, "Baiklah engkau kembali, yang engkau cari tidak ada di Mekah. Mekah yang terletak di barat atau Nusa Jawa itu, Mekah Tiruan namanya. Batu yang dibuat sebagai tempat menghadap adalah buatan Nabi Ibrahim. Jika Nusa Jawa engkau tinggalkan, akan menjadi kafir. Tak ada orang yang tahu di mana Mekah yang sebenarnya. Meski ia harus berjalan dari kecil hingga tua, tak akan mencapai tujuan. Jika ada bekalnya sampai di Mekah dan menjadi wali, maka bekalnya sangat mahal. Sukar diperoleh, bukan rupiah maupun dinar bekal tersebut, tapi keberanian, kesanggupan mati, dan sabar, serta ikhlas di dunia." Dari penuturan dalam suluk Wujil tersebut jelas bahwa haji adalah olah spiritual untuk mencapai keyakinan hidup yang hak, yaitu berani dan sanggup mati dalam kebenaran, serta sabar dan ikhlas dalam hidup di dunia, di mana ruh masih terpenjara dalam badan wadah ini. Hidup ikhlas adalah hidup yang tidak terkontaminasi nafsu berebut kuasa, harta, dan kelezatan hidup di dunia. Maka keikhlasan menjalani hidup menjadi tujuan dari haji. Untuk dapat ikhlas perlu laku atau olah spiritual. Untuk mampu memperoleh laku yang benar, juga diperlukan keberanian dan kesanggupan memilih jalan yang diyakini benar. Sebagiannya adalah keberanian dan kesanggupan untuk hidup bersahaja dan bersih dari segala perbuatan yang tercela dan mungkar. Hati terbebas dari segala iri, dengki, dendam, kesumat, kikir, dan tamak. Pikiran bersih dari keterikatan dengan kelezatan dunia. Rohani dimerdekakan dan keberagaman tidak terbelenggu oleh sekedar formalitas, dan untuk itu semua dibutuhkan kesabaran, memiliki daya juang, dan tidak mudah menyerah dalam upaya mencapai tujuan. Tegar dan kokoh dalam perjuangan hidup yang benar, dan kemauan mempertahankan keyakinan atas kebenarannya itu. Di balik kesabaran itu juga tersembunyi kemauan menjaga harmonisme segala hal di dunia ini. Tidak egois, tidak mau menang sendiri,
tidak menyerobot hak orang lain, tidak mempermainkan kekuasaan, dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Ia selalu memperjuangkan hak hidup dengan tanpa mengorbankan hak orang lain. Ia memperjuangkan haknya sekaligus hak orang lain. Semua itulah yang dalam haji dilambangkan dalam bentuk berbagai simbol, sebagaimana yang sudah sering dijelaskan. Muslim Jawa dalam beragama tidak hanya terikat pada simbol, sehingga termasuk Ka'bah misalnya yang berada di Mekah hanya disebut sebagai tiruan yang dibuat manusia. Ka'bah yang sesungguhnya tidak diketahui letaknya karena berada di alam spiritual. Ka'bah diri berada di kedalaman ceruk hati. Oleh karenanya kebenaran dan kejujuran tidak harus diburu di Mekah. Justru di Jawa juga menyediakan banyak ajaran spiritual yang jika ditinggalkan untuk memburu di Mekah malah membuat orang Jawa akan menjadi kafir, yaitu akan kehilangan kebijaksanaan tradisional dan spiritualitas dari kedalaman dirinya sendiri. Untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan untuk mampu mendekati Tuhan, ternyata memang seharusnya tidak boleh meninggalkan kebijaksanaan yang berakar pada tradisi masing-masing hanya karena menjalani tradisi ritual dari bangsa lain. Allah menyediakan semua tempat dengan ragam hikmah atau wisdomnya masing-masing. Untuk itulah konsep keberbedaan harus disatukan dalam kerangka lita'arafu atau saling mengenal. Mereka yang mampu mengenal hikmah yang beragam itu disebut Allah sebagai mereka yang paling sanggup mencapai ketakwaan.